Di samping saya sudah ada BYD Sea Lion 7 dan sepertinya bakal mengulang kesuksesan dari BYD Seal. Terbukti penjualannya nomor 1 loh di kelas medium SUV EV ya. Kunci itu seperti ini ya, tombol lock, unlock, ini buat buka bagasi dan ini buat nyalain AC. Looksnya tampak depan seperti ini. Jadi buat teman-teman yang misalkan pengen beli BYD Seal tapi misalkan masih takut kayak kependekan gitu ya, bisa jadi optionnya ini. Tapi sebenarnya peruntukannya kan beda ya. Bahkan kalau kita ngomongin kecepatan tentunya lebih kenceng sih BYD Seal. Lampu-lampunya sudah LED semua teman-teman, tuh sudah LED semua. Sekilas serupa tapi nggak sama, tapi ini lebih SUV banget. Fitur ADAS-nya juga sudah lengkap semua. Ada kamera, sebenarnya gue bilang sih bukan 360 tapi kayak 540 karena itu tampilnya kayak dari atas gitu dan bening banget. Di sebelah sini ini bolong-bolong semua teman-teman. Sensor-sensor juga banyak gitu loh. Terima kasih buat BYD HK Auto sudah dikasih pinjam unitnya. Kita sudah sempat tes juga cukup nyaman gitu loh. Memiliki kapasitas baterai 82,5 kW dan tenaga 390 kW dengan torsi 690 Nm serta range-nya 542 km. 0 ke 100 cuma butuh waktu 4,5 detik. Dan tentunya sudah all-wheel drive ya dengan dimensi 4830, lebarnya 1925, tinggi 1620 dengan wheelbase 2930 dan radius putarnya 5,85 meter. Untuk varian performance atau AWD, dia ada kalipernya itu warna merah ya kan. Ringnya 20 dan yang saya suka dia itu seamless. Tuh ya kan. Pada saat dibuka kayak gini. Ngecasnya dia letaknya sebelah sini. Sudah support fast charging dan sudah support V2L. Jadi kalian bisa jadi sumber listrik berjalan atau powerbank berjalan gitu loh. Menarik banget ya. Tampak belakang ini spoilernya sangat sporty banget. Ada Hemon stop lamp, defogger juga sudah ada dan sini ada ducktail. Lampunya memanjang dari kiri ke kanan, ada emblem BYD Sea Lion 7, 4.5 second. Jadi 0 ke 100 cuma 4,5 detik. Ada emblem EV AWD ya. Kamera mundur juga letaknya di sini. Bagasinya cukup gede loh teman-teman ya. Tuh gede banget. Cuma memang di sini tidak ada kayak separator. Tapi kalau saya perhatiin di sini ini harusnya ada tempatnya segitu. Speakernya ada di audio, ada lampu-lampu LED, speaker subwoofer ada letaknya sebelah sini dan di sini bisa dipakai buat simpen, bagasi juga bisa atau misalkan portable charging bisa disimpan di sebelah sini. Hai BYD. I'm listening. Open sunshade. Okay. Jadi ada voice comment juga, panoramik super besar tapi dia nggak bisa dibuka dan joknya tentunya sudah kulit semua. Ini menyangga badan kita dengan sempurna, tentunya sudah elektrik, kiri dan kanan, airbagnya sampai pilar-pilar dan ini interior warna hitam semua. Dan yang terbaru dibandingin sama BYD Seal, ini tuh ada sensor yang bakal mendeteksi kalau misalkan kita matanya jelalatan gitu. Misalkan kalau kita nggak ngeliat ini atau ngantuk dia nanti kayak ada warningnya gitu. Setirnya tentunya sudah teleskopik dan kalau fitur ADAS kalian nggak perlu pertanyakan, BYD itu sangat nggak pelit. Banyak banget termasuk adaptive cruise control. Terus juga di sini head unitnya itu kalau kalian bosan bisa rubah-rubah tampilan kayak ini. Dan saya suka kameranya bening. Terus kayak ngomongin Android atau Apple CarPlay juga sudah lengkap semua. Bahkan ini ada maps-nya juga sih. Dan yang menarik untuk meter class rate di sini seolah-olah tuh nyambung sampai sebelah sini. Ambient light-nya itu banyak banget. Di sini ada wireless charger cuma satu. Ini kayak tempat doang. Dan di sini juga ada ventilasinya juga gitu. Matic-nya di sini, pengaturannya RND, rem tangannya di sini ya. Terus di sini kayak ada pengaturan mode berkendara, eco, normal, sport, dan snow. Posisi duduknya cukup nyaman, ruang kepala juga cukup lega. Dan di sini kalau teman-teman perhatiin ini juga sudah kelihatan luxe banget loh, soft touch. Dan menariknya pada saat kalian buka tutup pintu, di sini seolah-olah kita menggenggam dari tangan si Lion. Di sini juga untuk buka tutupnya juga kayak seolah-olah kita megang tangan si Lion. Semua window sudah auto up and down. Ya di sini menarik adalah mobil China tuh adalah ruang kabinnya tuh lega banget. Di sini tuh rata lantai, ventilasi AC ada dua kanan dan kiri. Di sini ada tempat apa? Oh, port USB dan Type C yang ngumpet, ISOFIX dan di sini ada armrest yang ada tempat cup holdernya. Headrest ada 3, perlamban sudah LED semua dan dengan penambahan panoramik ini ngebikin ruangan kabin tuh berasa lega. Ya jarak kepala juga kalian bisa lihat sendiri lega banget. Jadi kalau misalkan kalian ada budget 700 jutaan,
kira-kira kalian bakalan lebih memilih BYD Seal Line 7 atau BYD Seal? Coba kalian komen ya. Dan gue sendiri sudah melakukan test drive mobil ini, menurut gue ya, itu cukup nyaman banget. Kalau misalnya disuruh milih BYD Seal Line 7 sama Seal, gue kayak lebih milih ini. Kenapa? Karena kayak misalnya daerah rumah gue tuh lebih sering ketemu jalan-jalan rusak. Tapi kalau misalkan rumah kalian tuh banyak jalan aspal halus dan segala macam, BYD Seal lebih oke. Karena secara looks, jujur aja, BYD Seal memang lebih ganteng sih. Next, pengen dibuat video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya. Terima kasih, bye-bye.